Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rozakia. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang pola manajemen dalam perusahaan. Nah, jadi yang pertama yaitu ada planning, perencanaan. Dalam sebuah perusahaan itu kita harus memiliki rencana untuk bagaimana perusahaan ini akan berkembang. Lanjut, yang kedua yaitu organizing. Pasti dalam perusahaan itu ada struktur organisasinya, seperti yang pertama ketua umum, terus yang kedua yaitu sekretaris, yang ketiga yaitu bendahara, dan tingkat-tingkat selanjutnya. Lanjut, yang ketiga yaitu equating pergerakan. Nah, dan perusahaan ini harus memiliki pergerakan bagaimana perusahaan tersebut akan melangkah lebih maju daripada sebelumnya. Lanjut, yang terakhir yaitu controlling. Perusahaan itu harus memiliki kontrol terhadap perusahaannya sendiri agar perusahaan itu memiliki memiliki peluang yang lebih besar dengan mengontrol perusahaan mereka sendiri. Baik, lanjut ke slide selanjutnya yaitu anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan itu berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh bagian dalam perusahaan untuk mencapai sasaran dalam periode tertentu. Anggaran sebagai alat perencanaan biasanya meliputi yang pertama yaitu merencanakan kegiatan dan kebutuhan sumber daya, yang kedua yaitu mengantisipasi masalah dan peluang, terus yang ketiga menyusun rencana keuangan dan operasional. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wiwi Kotrahmania sebagai presentator kedua akan melanjutkan penjelasan dari presentator pertama, yaitu tentang anggaran sebagai alat organizing. Nah, dengan anggaran perusahaan dapat menetapkan struktur organisasi kerja yang jelas sehingga setiap bagian dan karyawan itu mengetahui peran dan batas kewenangannya. Nah, anggaran sebagai alat organizing di sini berperan dalam menyusun struktur organisasi kerja dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab kepada personil atau karyawan dalam perusahaan tersebut. Nah, anggaran itu dapat membantu menciptakan koordinasi dan kerjasama yang serasi antar bagian dalam organisasi, sehingga seluruh unit dapat bekerja selaras mencapai tujuan bersama. Nah, dengan anggaran tersebut, setiap bagian organisasi itu memiliki pedoman yang jelas tentang peran dan tanggung jawabnya, sehingga memudahkan pengaturan sumber daya dan aktivitas itu secara terorganisir. Nah, secara ringkasnya, fungsi dari anggaran sebagai alat organizing itu yang pertama itu menetapkan tanggung jawab tiap bagian, mengatur pembagian sumber daya, dan menjadi pedoman kerja yang jelas. Nah, selanjutnya yaitu tentang anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Nah, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi ini adalah untuk menyelaraskan rencana dan aktivitas antar berbagai bagian atau unit dalam perusahaan tersebut agar tujuan organisasi itu tercapai secara harmonis. Ketika tadi berbicara tentang alat organizing, yaitu perkumpulan orang untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu koordinasi dan komunikasi. Mengapa alat koordinasi dan komunikasi ini penting? Karena koordinasi dan komunikasi di sini adalah mekanisme yang menyelaraskan atau menghubungkan berbagai unit atau bagian dalam organisasi agar bekerja secara terpadu dan mencapai tujuan bersama. Nah, dalam penyusunan anggaran tersebut, setiap unit itu terlibat sehingga anggaran itu dapat mendeteksi inkonsistensi antar unit dan menyinkron program kerja serta anggaran agar tidak terjadi duplikasi atau konflik. Nah, selain itu juga anggaran itu berfungsi sebagai media komunikasi internal yang menyampaikan
rencana, kebijakan, dan target organisasi kepada seluruh bagian sehingga pelaksanaan anggaran itu dapat dilakukan secara seragam dan terarah. Nah, dengan singkatnya, fungsi dari anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi di sini adalah yang pertama yaitu menyatukan rencana kerja berbagai unit agar tidak terjadi duplikasi dan konflik program. Nah, yang kedua yaitu menjadikan media komunikasi itu menyampaikan tujuan dan strategi organisasi ke seluruh anggota. Yang terakhir yaitu membantu koordinasi agar tindakan dan penggunaan sumber daya antar bagian itu selaras dan efektif. Seperti yang sudah disampaikan di PPT tersebut, fungsinya yaitu pertama menyatukan rencana antar departemen. Yang kedua yaitu memastikan keselarasan tujuan dari setiap anggota itu sama. Yang ketiga yaitu mempermudah komunikasi internal. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya akan meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi anggaran dalam sebuah organisasi. Tapi sebelumnya itu kita perlu tahu dulu apa itu anggaran. Anggaran adalah rencana keuangan yang dibuat oleh periode tertentu. Isinya tentang berapa dana yang akan dipakai untuk apa dan kapan akan digunakan. Tujuannya adalah agar semua pengeluaran dan pemasukan terarah dan gak sembarangan. Nah, anggaran ini punya dua fungsi utama dalam organisasi, yaitu satu sebagai alat pengukur kinerja, yang artinya anggaran bisa dipakai buat bandingin antara rencana dan hasil nyata. Contohnya, kalau dalam anggaran direncanakan dalam pendapatan 100 juta tapi realisasinya cuma 70 juta, berarti ada yang perlu dievaluasi. Bisa jadi dari cara kinerja tim. Jadi lewat anggaran kita bisa tahu apakah kerja sudah sesuai target, apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Dua, sebagai alat pengawasan, anggaran fungsi buat ngontrol jalannya kegiatan supaya gak keluar dari rencana. Misalnya dana sudah disiapkan buat pelatihan tapi malah dipakai buat hal lain. Nah, lewat anggaran kita langsung bisa tahu apa penyimpangan dan bisa segera ambil tindakan. Fungsi ini penting buat jaga-jaga agar semua kegiatan tetap tujuan awal. Mungkin dari kalian ada yang tahu bertanya, saya beri kesempatan untuk orang penanya dulu, silahkan.